Selamat Hari Rabu, wanita-wanita Hagios yang saya kasihi dan saya hormati. Hari ini saya mau mengajak ibu-ibu semua move on yuk. Apa artinya itu? Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur kalau dalam hidup ini kami punya Tuhan yang selalu memegang kehidupan kami dan selalu memelihara kami tiada henti. Bapa, hari ini kami mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biar hati kami ini menjadi hati yang subur dan kami terbuka akan benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah video YouTube yang pernah saya lihat. Video ini judulnya Terjebak di Eskalator. Kita tahu bahwa eskalator adalah tangga berjalan. Biasanya ada di mal-mal atau gedung-gedung yang ada banyak lantai. Pada video tersebut ada dua orang yang sedang naik eskalator di sebuah mal yang sepi, tidak banyak orang. Ketika mereka sedang naik eskalator, tiba-tiba di tengah eskalator itu mati. Rupanya listriknya padam sehingga matilah eskalator itu. Tapi anehnya dua orang ini malah berhenti di situ. Tetap mereka ada di tempatnya dan mereka malah berteriak-teriak minta tolong kepada orang. Tolong, tolong, saya buru-buru, saya harus ke tempat kerja. Tolong kami, tolong kami. Padahal tidak ada orang yang bisa mendengar mereka. Dan akhirnya mereka malah tetap di situ bahkan sampai sore dan sampai malam. Konyol sekali mereka ini, karena sebetulnya tidak ada yang menghalangi mereka kalau mereka mau berjalan terus, tetapi mereka malah duduk di situ sampai malam. Itulah orang yang tidak mau move on, orang yang jadi berhenti karena satu masalah terjadi. Ibu-ibu yang saya kasihi, ilustrasi ini kemudian mengingatkan saya pada pandemi yang kita alami sama-sama. Pandemi ini juga membuat banyak hal itu terasa berhenti di sekeliling kita. Bahkan orang-orang bisa merasa tidak bisa berbuat apa-apa karena pandemi ini mengubah begitu banyak hal. Perubahannya besar, perubahannya banyak. Mari kita lihat apa saja yang berubah ya. Misalnya, dulu kita bekerja, ada orang-orang yang bekerja di kantor, pergi ke tempat kerja, ke pabrik, ke pasar, dan sebagainya. Tetapi ada banyak orang yang ke kantor sekarang bekerja dari rumah. Ada orang yang ke pabrik bekerjanya tidak tiap hari, ke pasar kadang juga ditutup. Itu ada yang berubah. Anak-anak belajar juga berubah. Sekarang anak-anak sama sekali tidak boleh pergi ke sekolah dan harus belajar di rumah dan banyak bersama orang tua. Beribadah juga begitu. Dulu kita bisa ke gereja, saling bertemu, tapi sekarang kita terbatas untuk ke gereja. Banyak kali kita harus online seperti ini. Tentang bepergian, kita dulu juga bebas mau pergi ke dalam kota, di luar kota, bahkan ke luar negeri juga bebas. Tetapi sekarang, bahkan di dalam kota pun kita harus membatasi. Apalagi keluar kota atau keluar negeri. Banyak perjalanan jadi dibatalkan karena pandemi. Begitu juga tentang bertamu ke rumah orang. Kita tidak lagi bebas bertamu, juga tidak bebas bersosialisasi. Kalau dulu orang bertemu, cipika-cipiki, pelukan, rangkulan, salaman. Sekarang tidak bisa lagi. Kita harus pakai masker, jaga jarak, tidak bersentuhan. Banyak sekali yang berubah. Ibu-ibu, ketika hal ini terjadi di dunia kita, seakan-akan banyak hal jadi berhenti. Tiba-tiba kita terkejut pada perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kita harus menyadari bahwa ini perubahan yang terjadi secara global. Tidak hanya di negeri kita, tetapi di seluruh dunia terjadi. Dan itu menandakan bahwa ada beberapa perubahan yang kemungkinan besar akan terjadi secara permanen.
tidak akan kembali seperti semula, akan menjadi terus seperti ini. Itu sebabnya kita harus berusaha untuk menerima perubahan itu dengan berusaha menyesuaikan diri dan membiasakan diri untuk ada di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Itulah namanya move on. Tetapi sayangnya ada orang-orang atau juga bahkan kita sendiri yang sulit untuk move on. Apa tandanya ya orang yang sulit move on? 1. Orang yang sulit move on tidak mau berubah. Orang yang sulit move on tidak mau bertindak, tidak mau mengadakan perubahan, tidak mau belajar sesuatu yang baru, tapi mau menunggu saja. Saya mau diam saja dulu, saya tunggu sampai keadaan balik seperti dulu, baru saya mau jalan lagi. Mirip seperti orang yang tadi terjebak di eskalator. Nah, orang-orang yang seperti ini sebetulnya menghambat dirinya sendiri kalau dia tidak mau move on. Kedua, apa tandanya orang yang tidak mau move on? Orang yang tidak mau move on itu suka mengeluh, mengomel, dan mengingat-ingat pada masa lalu yang terasa lebih nyaman karena sudah biasa. Wah, enak ya yang dulu. Enak dulu tuh bebas. Kemana-mana nggak perlu pakai masker. Kemana-mana bebas keluar kota. Tidak harus pakai surat vaksin dan sebagainya. Memang kebiasaan kita harus berubah. Tapi orang yang tidak mau move on malah ngomel dan kemudian merasa bahwa yang dulu itu lebih enak. Ibu-ibu, sebetulnya mengomel dan mengeluh itu tidak ada gunanya. Kalau kita mempertanyakan kenapa kok tidak seperti dulu saja, sebetulnya Alkitab ada menasihati kita. Mari kita akan membuka Pengkhotbah 7 ayat yang ke-10. Saya membacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah bertanya, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Hanya orang dungu yang bertanya begitu. Saya ulangi lagi ya. Janganlah bertanya mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Hanya orang dungu yang bertanya begitu. Aduh, keras sekali firman Tuhan berkata. Hanya orang dungu yang mempertanyakan kenapa dulu lebih enak daripada sekarang. Ya. Tetapi kita tidak ada di masa lalu, kita ada di masa sekarang. Dan kita tidak bisa mengharapkan masa lalu kembali. Tetapi kita harus move on, maju ke depan, tidak mundur ke belakang. Nah, tentang move on ini, sebetulnya ada kisah yang mirip di dalam Alkitab. Yaitu ketika bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babilonia atau ke Babel. Bangsa Israel yang tadinya mereka biasa tinggal di sebuah negeri yang aman dan bebas beribadah kepada Tuhan. Mereka memiliki bait Allah yang begitu megah yang dibangun oleh Salomo. Dan bait Allah itulah tempat mereka melakukan segala ritual dan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi ketika penjajah itu datang, mereka menghancurkan bait suci itu dan mereka membawa orang-orang yang pandai untuk pergi bersama para penjajah ke negeri mereka. Mari kita akan baca apa yang terjadi di Mazmur 74 ayat 7 dan 8. Sekali lagi saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Mereka membakar rumahmu sampai musnah dan menajiskan tempat engkau disembah. Mereka mau menaklukkan kami sama sekali dan membakar habis semua tempat ibadah. Ibu-ibu sekalian, sungguh mengerikan apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan ke Babel. Di sanalah mereka mengalami perubahan yang besar, perubahan yang mereka sebetulnya juga tidak mau, tetapi mereka harus alami. Itu sebabnya mereka harus move on.
karena kalau tidak mereka akan terus terjebak di dalam masa yang sulit itu. Mari kita akan melihat lebih lanjut. Di Babel itu, orang-orang Israel, mereka yang pertama, mereka harus move on tentang ibadah mereka. Mengapa? Karena mereka di Babel, mereka tidak lagi punya tempat ibadah. Mereka tidak lagi punya alat-alat yang ada di bait suci yang biasanya begitu lengkap, begitu bagus ada di bait Allah yang dibangun oleh Salomo, tetapi sekarang semua tidak ada lagi. Dulu mereka mengadakan hari-hari raya, dulu mereka mengadakan upacara-upacara persembahan korban, tetapi sekarang di tempat yang asing mereka tidak punya apa-apa. Lalu bagaimana? Apakah mereka harus berhenti untuk menyembah Tuhan? Tidak. Mereka harus move on dalam cara mereka beribadah. Mereka harus cari cara lain. Bagaimana caranya? Karena mereka diizinkan oleh pemerintah Babel untuk melakukan ibadah dengan cara mereka, maka mereka memutuskan untuk berkumpul dalam perkumpulan-perkumpulan kecil yang kemudian dinamakan sinagoge. Sinagoge adalah persekutuan-persekutuan kecil dari anak-anak Tuhan yang kemudian mereka bersama-sama akan belajar firman Tuhan di situ. Dan imam-imam dari suku Lewi yang ikut dibuang ke Babel, maka satu demi satu mereka membimbing sinagoge-sinagoge ini untuk mengajar mereka tentang firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, demikianlah bangsa Israel move on secara rohani dengan mereka mencari cara baru untuk beribadah walaupun mereka kehilangan upacara-upacara hari raya, tetapi mereka tetap bisa menyembah Tuhan dan tidak berhenti mengiring Tuhan. Itulah new normal yang mereka lakukan. Mereka membiasakan diri dan menyesuaikan diri dengan cara yang baru. Yang kedua, di Babel mereka mesti move on secara sosial. Tadinya ketika mereka dibawa ke Babel, mereka mungkin dalam hati berharap, hanya sebentar kita di sini, ayolah kita tidak akan lama-lama di sini. Tetapi setelah 1 sampai 2 tahun mereka ada di Babel, mereka mendapatkan surat dari Nabi Yeremia yang menerima petunjuk Tuhan, dan Nabi Yeremia mengatakan kepada mereka bahwa mereka mesti belajar untuk menyesuaikan diri dengan tempat di mana mereka berada, karena mereka tidak akan bisa pulang ke Yerusalem sebelum habis 70 tahun mereka ada di pembuangan di Babel. Kalau mereka harus lama di situ, apakah mereka harus bersikap sebagai pendatang yang tidak mau menyesuaikan diri? Maka mereka akan menyusahkan diri sendiri. Itu sebabnya Nabi Yeremia mengatakan kepada mereka, menasihati mereka supaya mereka move on. Ayo, kalian sesuaikan diri kalian dengan tempat kalian berada, supaya kalian merasa ada seperti di rumah sendiri, di negeri sendiri. Yaitu dengan cara apa? Mereka diminta untuk membangun rumah di situ. Mereka diminta untuk menikah di situ dan berkeluarga. Mereka juga diminta untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Ibu-ibu, Tuhan bisa memakai orang-orang Israel yang sudah move on itu justru malah menjadi berkat bagi negeri di mana mereka dibuang. Kita melihat cerita Daniel. Ketika kita mendengar nama Daniel, kita ingat ada peristiwa Daniel di gua singa. Dan ketika mujizat Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa itu, maka Daniel membuat nama Tuhan dikenal, dan orang-orang di negeri itu bisa mengenal Tuhan yang hidup. Begitu juga Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api tetapi tidak terbakar sama sekali. Mereka juga mengenalkan siapa Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup. Dan orang-orang di negeri itu sekali lagi mengenal Allah. Kita juga melihat Esther, ketika Esther juga menjadi berkat bagi bangsanya. Dan ada banyak juga yang lain. Ada Ezra, ada Nehemia,
Ada Zerubabel, orang-orang yang kemudian berjasa untuk membawa kembali bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem, dan mereka adalah orang-orang yang mau move on, dan mereka adalah orang-orang yang mau berjalan dengan perubahan, dan mereka menjadi berkat dengan itu. Mari kita akan move on. Dengan cara apa? Satu, ayo kita berani untuk berubah, berani untuk belajar hal-hal baru yang harus kita sesuaikan. Kalau kita harus mengubah cara kita, ayo pelan-pelan kita berubah. Yang berubah tidak nyaman, betul, tetapi kita perlu belajar, dan makin lama kita akan nyaman dengan new normal, dengan cara-cara yang baru itu, untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita, termasuk dalam ibadah, dalam bekerja, dalam mendidik anak, dan sebagainya. Yang kedua, berhenti untuk mengeluhkan akan keadaan yang ada, karena itu akan menghalangi kita untuk melihat peluang yang masih ada. Mengomel dan mengeluh tidak melakukan apa-apa, tetapi bersyukur dan mencoba untuk memuji Tuhan, maka kita akan melihat ada peluang-peluang baru yang Tuhan akan bukakan, dan kita akan bisa move on, dan kita akan ditolong juga untuk tetap bersukacita. Orang yang mengeluh dan mengomel hanya kehilangan sukacita dan kehilangan semangat hidup, tetapi orang yang bersyukur dia punya semangat hidup. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan membawa ratapan kita kepada Tuhan, karena hanya Dia yang bisa mengubah ratapan kita untuk menjadi tarian gembira. Mari kita membuka Mazmur 30 ayat yang ke-12 dan 13. Saya bacakan kembali dari versi bahasa Indonesia masa kini. Ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira, kau ambil kesedihanku dan kau penuhi aku dengan sukacita. Maka aku tak mau berdiam diri. Aku mau move on Tuhan, aku gak mau berdiam diri. Ku nyanyikan pujian bagimu ya Tuhan Allahku, dan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Ibu-ibu sekalian, mari kita move on. Mari kita tidak berhenti di masa lalu, karena hidup terus berjalan. Waktu berjalan maju dan tidak pernah mundur. Siapa yang move on, maka dia bisa terus berjalan dengan semangat dan mengucap syukur. Kita tidak akan pernah tahu seperti apa kehidupan di masa depan. Perubahan sudah terjadi, mungkin akan ada terjadi percepatan di masa-masa ini, bahwa ada hal-hal baru yang akan terjadi, dan kita tidak tahu apakah ada hal-hal yang kembali menjadi seperti dulu. Tetapi yang jelas, kita punya Tuhan yang tidak berubah. Jangan lepaskan Dia, karena Dialah yang menolong kita untuk melalui setiap musim. Mari move on bersama Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Engkau Tuhan memperingatkan kami bahwa kami Tuhan mesti berjalan maju dengan hidup kami. Ada banyak masalah terjadi, ada banyak perubahan terjadi Tuhan pada masa-masa ini. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak berubah. Kami mau berpegang kepadamu ya Tuhan. Kuatkanlah kami supaya kami Tuhan tetap berhikmat, tetap mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kalau kami harus menyesuaikan diri dengan perubahan, bimbinglah kami ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami sanggup melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibu-ibu Hagios dimanapun berada Tuhan, berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati semua yang dilakukan Tuhan di rumah, di luar rumah Tuhan, dan berkati kesehatan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dan ajari kami meskipun masa dan musim berubah, ajari kami untuk tetap setia menyembah dan beribadah kepada Engkau meski cara kami berbeda. Ajari kami Tuhan untuk tetap setia. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.